Sahabat inspirasi yang terkasih, firman Tuhan terambil dari Amsal pasal 3 ayat 3 dan 4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Saat saya berkunjung ke rumah seorang teman, saya berdecak kagum. Di ruang keluarga ada sebuah almari kaca berisi banyak sekali penghargaan sebagai hasil lomba dari salah seorang putrinya. Beragam piala dan medali dari berbagai jenis lomba ada di dalam almari tersebut. Olahraga renang, basket, pelajaran bahasa Inggris, dan lain-lain. Yang paling banyak adalah hasil kejuaraan lomba pelajaran bahasa Inggris, telling story, puisi, drama, dan lain-lain. Bahkan ada piala yang tidak bisa dipajang dalam almari karena tinggi, lebih tinggi dari sang putri yang saat itu masih duduk di bangku SD, yaitu trofi juara 1 Putri Bunga. Pada umumnya, orang akan merasa bangga dan tersanjung bila memperoleh perhatian dan penghargaan, apapun itu bentuknya. Namun, mungkin juga ada sebagian orang yang merasa tidak memerlukan penghargaan, perhatian, kasih dari sesamanya karena menganggap yang penting adalah hanya kasih dan penghargaan dari Tuhan. Dari ayat bacaan renungan hari ini, kita dapat belajar perlunya keseimbangan dalam hidup. Tidak saja kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah, tetapi juga dalam pandangan manusia. Dan yang istimewa, penghargaan itu kita dapatkan bukan karena kita pandai, kita ahli di bidang tertentu, ataupun karena kita banyak harta, tetapi hanya karena kasih dan setia yang selalu ada pada diri kita. Sangat menarik istilah yang dipergunakan Salomo mengenai kasih dan setia, yaitu penggunaan kata kalungkanlah dan tuliskanlah. Orang yang memakai kalung di leher sebagai perhiasan untuk mempercantik diri, pastilah dikenakan sedemikian rupa agar bisa terlihat, tidak untuk disembunyikan. Juga dikatakan kita harus menuliskannya dalam loh hati kita. Jadi artinya orang yang ada di sekitar kita harus bisa merasakan dan melihat kasih setia yang ada dalam diri kita, yang kita lakukan dengan penuh kesungguhan hati, tidak hanya sambil lalu saja. Keputusan hari ini, bila kita rindu memperoleh penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia, marilah kita senantiasa mengimpartasikan kasih setia Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, mulai dari keluarga, lingkungan sekitar, dan komunitas di mana kita berada. Seperti tertulis dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, ajar kepada kami untuk selalu hidup berkenan kepada Allah, juga kepada sesama, agar nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati.